Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber semuanya, selamat datang kembali di channel saya di RR Gaming Channel. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan mencoba memberikan tips cara mengetahui penyebab PS2 mati total dan cara memperbaikinya. Depan saya ini sudah ada PS2 fat ya, atau PS2 tebal yang ternyata di sini untuk PS2-nya mati total ya. Jadi saat kita tekan tombol power yang ada di belakang ini, lampu indikator merah ini tidak menyala sama sekali meskipun untuk kabel powernya sudah kita tancapkan di stop kontak ya. Nah, di sini yang pertama kalian harus ketahui dari penyebab matinya PS2 itu karena pertama adalah dari kabel powernya ya. Jadi sebelum kalian membawanya ke tukang servis, di sini saya akan sedikit memberikan tips agar kalian bisa mengetahui ataupun paling tidak bisa memperbaiki sendiri ya jika memang kerusakan tersebut di luar mesin PS2-nya. Jadi kalian di sini bisa sedikit menghemat biaya dan tentunya bisa menghemat waktu. Nah, yang pertama nanti kalian harus cek terlebih dahulu bagian kabel powernya ya, karena di sini penyebab PS2 mati total adalah karena arus listriknya tidak masuk ke PS2-nya ya. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah cek terlebih dahulu kabel power PS2 kalian. Nah, di sini kalian harus cek terlebih dahulu colokannya ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Untuk colokan ini kalian pastikan terlebih dahulu colokannya itu benar-benar kencang ya, jadi tidak longgar saat kalian menancapkannya di stop kontak. Jika colokan tersebut longgar, bisa jadi penyebab PS2 kalian mati adalah karena colokan tersebut tidak menancap dengan sempurna ya, jadi mengakibatkan arus listriknya tidak sampai ke PS2-nya. Nah, setelah itu kalian juga harus perhatikan bagian besi colokan dari kabel powernya ya. Nah, ini adalah bagian besinya. Pastikan juga untuk bagian besi ini benar-benar bersih seperti ini ya. Jika terdapat karat, bisa mengakibatkan arusnya tidak bisa mengalir dengan sempurna dan lebih parahnya lagi bisa mengakibatkan konsletnya. Jadi di sini saya juga pernah mengalaminya sendiri. Diakibatkan karena besi colokan tersebut sudah mengalami karat. Nah, ini karatannya ini luar biasa banget ya, udah parah banget. Nah, ini bisa mengakibatkan colokannya ini meleleh seperti ini dan mengakibatkan konsletnya. Jadi pastikan terlebih dahulu untuk colokan kabel power kalian itu benar-benar bersih dan juga kencang ya saat ditancapkan ke stop kontaknya. Oke, lanjut. Setelah itu kalian di sini harus cek juga bagian ujung dari kabel power yang menancap di PS2-nya ya. Nah, ini dia. Ini adalah bagian kabel power yang akan ditancapkan ke PS2-nya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Nah, jadi pastikan juga untuk colokan ini benar-benar kencang ya saat kalian menancapkannya, itu benar-benar kencang, tidak goyang atau tidak longgar ya. Nah, jika colokan ini longgar, bisa mengakibatkan stop kontak ataupun tombol power yang ada di belakang PS2 kalian itu mengalami kerusakannya atau meleleh. Itu diakibatkan karena colokannya itu kendor. Jadi karena colokannya kendor, biasanya itu akan terdengar bunyi tertek-tertek begitu ya. Dan itu akan mengakibatkan bagian tombol power ini mengalami panas berlebih dan bisa mengakibatkan tombol powernya itu meleleh. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini contoh yang ekstrim banget ya, bisa kalian lihat itu. Ini adalah tombol power di PS2. Ini mengalami meleleh seperti ini. Ya. Ini sebenarnya penyebabnya itu sepele sekali ya, karena ini colokan ini itu kendor. Tapi karena dipaksakan terus-menerus dengan jangka waktu yang lama, mengakibatkan panas berlebih di bagian tombol power ini dan mengakibatkan meleleh seperti ini. Nah, kalau sudah meleleh seperti ini, otomatis PS2 kalian tidak akan bisa dinyalakan atau mati ya. Oke, itu tadi beberapa contoh yang mengakibatkan PS2 kalian mati total diakibatkan dari kabel powernya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian berikutnya ya. Nah, biasanya yang terjadi adalah saat PS2 kalian mati total itu karena power supply dari PS2 kalian sudah rusak atau bisa juga mengalami konslet ya. Nah, biasanya tanda-tandanya itu saat kalian menyalakan PS2
akan terdengar bunyi tertek-tertek atau bunyi yang aneh ya di bagian mesin PS2 kalian. Nah, itu biasanya diiringi dengan lampu indikator merah di PS2 kalian itu tidak menyala sama sekali. Jadi saat kalian sudah menekan tombol power yang ada di belakang, kemudian seharusnya lampu indikator merah ini akan menyala. Tetapi jika power supply kalian mati, lampu indikator ini akan mati ya, jadi tidak muncul warna merahnya. Nah, itu biasanya itu karena power supply ataupun PSU dari PS2 kalian itu sudah mengalami kerusakan atau konslet ya. Nah, yang lebih parahnya lagi biasanya saat kalian menyalakan PS2-nya, selain terdengar bunyi yang aneh tadi, biasanya akan mengeluarkan bau gosong. Nah, itu bisa diakibatkan dari power supply-nya yang memang sudah rusak ataupun mengalami konslet ya. Nah, di sini untuk cara memperbaikinya sebenarnya cukup mudah sekali ya. Kalian bisa cari terlebih dahulu untuk power supply-nya. Nah, nanti kalian tinggal cocokkan saja ya untuk kode power supply di PS2 kalian. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa bongkar terlebih dahulu, dan di sini untuk contohnya saya menggunakan PS2 Fat ya, yang menggunakan hard disk internal. Jadi pertama kalian harus lepaskan dulu untuk NA-nya ya. NA yang ada di belakang ini. Kalian tinggal lepaskan dua baut yang ada di belakang ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalian lepas. Nah, jadi di sini saya akan mencoba mempraktekkan cara mengganti power supply-nya ya. Oke, setelah itu kalian tinggal balik PS2-nya seperti ini. Kemudian kalian di sini tinggal lepaskan semua baut yang ada di bawah cover PS2 kalian ya. Jadi kalian nanti tinggal lepaskan saja satu persatu. Oke, nanti kalian tinggal lepaskan saja ya semua baut yang ada di bawah sini menggunakan obeng plus kecilnya. Nah, di sini karena baut yang ada di bawah ini cuman saya kasih dua, jadi saya tinggal melepas dua baut ini saja ya. Tapi jika PS2 kalian masih lengkap bautnya, kalian jadi lepaskan semua yang ada di bawah sini. Oke, setelah kalian melepas bautnya, kemudian kalian bisa balik terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, kalian balik seperti ini. Nah, kemudian kalian tinggal lepaskan cover bagian atasnya ini ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba putar lagi. Ini biar kelihatan ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalian tinggal lepaskan dua baut yang ada di slot stick ini ya. Nah, ini satu, yang satunya lagi ada di sebelah kiri itu. Nah, jadi kalian tinggal lepaskan saja kedua baut ini ya. Ini adalah baut yang terdapat di slot sticknya ya. Jadi kalian nanti tinggal lepaskan saja karena baut ini tuh menyatu dengan cover bawah ya. Karena nanti kita akan membuka cover bawah dari PS2 nya. Oke. Setelah kalian melepasnya, kemudian kalian bisa langsung tutup lagi cover bagian atasnya pelan-pelan saja ya, karena terdapat kabel fleksinya di tombol reset, jadi kalian harus pelan-pelan untuk menutupnya. Oke, setelah tertutup seperti ini kalian bisa balik lagi. Nah, kalian balik, kemudian kalian tinggal angkat cover bagian bawahnya. Nah, sudah terlihat di situ untuk power supply dari PS2-nya ya. Nah, ini dia power supply dari PS2-nya. Bisa kalian lihat di situ tulisannya power ya. Nah, nanti kalian samakan untuk kode power supply dari PS2 kalian jika kalian ingin mengganti power supply-nya. Nah, di sini terdapat tulisan PS2 power 35008. Jadi nanti kalian cari yang kodenya sesuai dengan ini. Oke. Nah, setelah itu untuk melepasnya kalian tinggal lepaskan ini ya. Ini ada soket di bawah sini. Nah, ini dia soketnya. Nah, kalian tinggal lepaskan saja soket yang ini. Tapi sebelumnya kalian angkat terlebih dahulu power supply-nya ya. Kalian tinggal cabut saja seperti ini pelan-pelan saja. Oke, setelah terlepas seperti ini kalian tinggal lepaskan soket yang tadi. Nah, sudah lepas. Nah, ini tadi soket yang menancap di sini ya. Saat kalian mencabutnya tadi,
Ini untuk melepaskan soket yang ada di sini. Nah, ini dia bentuk dari power supply PS2 FAT ya. Dan untuk serinya di sini seri 3000 atau 35000 ya. Nah, jadi nanti kalian sesuaikan saja untuk kodenya saat kalian ingin membeli power supply yang baru. Yang bisa kalian lihat kodenya ada di situ, nanti kalian tinggal sesuaikan saja. Oke, di sini saya juga sudah menyiapkan power supply yang baru. Ini juga sama ya. Nah, PS2 power 35008. Nah, kelihatan? Nah, itu dia kelihatannya. Jadi nanti kalian tinggal cari yang sesuai kode di PS2 kalian. Oke, setelah kalian sudah memastikan untuk kodenya sama, sekarang kalian bisa langsung pasang di PS2 kalian ya. Kalian tinggal tancapkan lagi untuk soket yang tadi. Pelan-pelan saja untuk memasangnya ya. Oke, setelah tertancap, sekarang kalian tinggal tancapkan lagi ke soket yang ada di bawah. Di sini juga kalian harus pelan-pelan untuk memasangnya ya. Pastikan sudah lurus. Setelah lurus, tinggal kalian tekan. Oke, seperti ini. Jadi cukup mudah sekali untuk cara pemasangan ataupun cara penggantian power supply di PS2 kalian. Nah, setelah selesai, sekarang kalian tinggal tutup lagi cover bawahnya ya, seperti ini. Oke, kemudian kalian tinggal balik lagi. Nah, kemudian di sini kalian bisa coba terlebih dahulu ya. Kalian nyalakan. Oke, pertama kita tancapkan dulu untuk kabel powernya ya. Nah, kita tancapkan seperti ini ke PS2 nya. Kemudian nanti kita coba nyalakan PS2 nya. Oke, sekarang kalian perhatikan bagian depan PS2 ini ya. Apakah nanti tombol reset ini menyala merah atau tidak ya? Nah, karena tadi sebelumnya saat kita menekan tombol power yang di belakang, di sini tidak muncul warna merah sama sekali ya. Jadi karena tadi mati total ya. Setelah kita coba ganti power supply-nya, kita sekarang nyalakan tombol powernya. Nah, bisa kalian lihat di situ ya. Untuk tombol resetnya sudah kembali menyala merah. Jadi sudah dipastikan untuk kerusakan yang ada di PS2-nya tadi adalah karena PSU atau power supply-nya yang mati ya. Jadi untuk penyebab PS2 kita mati total itu ya kurang lebih seperti itu tadi. Yang pertama, nanti kalian cek terlebih dahulu kabel powernya ya, karena kabel power itu fungsinya sangat penting ya. Jadi jika kabel power tersebut sudah tidak bagus ataupun sudah jelek, bisa mengakibatkan arus yang dihasilkan itu tidak masuk ke PS2 kalian. Oke, setelah PS2 kalian sudah menyala merah seperti ini, kalian bisa coba tekan tombol resetnya ya, dia akan menyala hijau atau tidak. Nah, di sini ternyata untuk tombol resetnya sudah menyala hijau. Jadi sudah dipastikan untuk kerusakan yang menyebabkan PS2 kita mati total tadi adalah karena power supply-nya ya yang sudah rusak. Nah, jadi untuk cara memperbaikinya sangat mudah sekali. Nah, jika kalian ingin mencari power supply seperti ini, kalian bisa cari di toko PS terdekat atau mungkin bisa menggunakan online shop ya, karena di online shop juga banyak sekali yang menjual. Kalian nanti bisa cari saja di online shop, kalian tinggal ketikkan saja power supply PS2 dan masukkan saja untuk kodenya ini ya. Nanti akan keluar untuk jenis-jenis power supply yang ada di online shop tersebut, dan untuk harganya juga bervariasi sekitaran 50 ribuan sampai dengan 70 ribuan. Nanti kalian tinggal pilih saja mana yang menurut kalian cocok buat kalian ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Dan buat kalian juga yang belum subscribe ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.